Tadi kami sebelum tadi mau cerita je pasal banyak nak mati kini dia duyan. Astagfirullahalazim, Allah lagi duyan, mati dia duyan. Masyaallah, subhanallah, innalillah. Kok mati dia duyan? Tujuannya makan duyan, Bu. Nak tujuan encik tujuan durian tu nya makannya. Lewat doa ni mudah-mudahan Allah ampuni dia, Allah berikan surga untuk dia dan itibar untuk kita Bapak Ibu ya, itibar untuk awak. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah, nama anak dilarang makan dah, makan nasi boleh, makan durian, makan rambutan, makan mangga boleh. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah qatuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basarin min qablikal khulda afa im mitta fahumul khalidun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, tantangan demi tantangan bisa kita lewati, hari hujan, dingin ya, ini luar biasa Bapak Ibu, masih mampu menggerakkan ya, iman kita mampu menjadi motor yang menggerakkan jiwa kita untuk hadir di masjid ini. Yakinlah Bapak Ibu, makin berat perjuangannya, makin besar pahalanya. Yang mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah dan semua kita mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbul Alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, firman Allah yang kami bacakan tadi Bapak Ibu, surat Al-Anbiya, surat ke-21 ya, ayat 34. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Wama, dan tidak ja'alna li basarim min qablika, dan tidak kami jadikan bagi seorang manusia min qablika, sebelum kamu, khulda, hidup kekal. Jadi Allah sampaikan kepada Rasulullah bahwa Allah tidak menjadikan seseorang manusia sebelum kamu, sebelum Nabi Muhammad itu kekal. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu tidak ada yang kekal loh. Afa immitta fahumul khalidun, apakah jika kamu mati maka mereka orang-orang yang kekal? Dan Nabi Muhammad pun akan mati, kata Allah. Apakah orang-orang yang lain itu akan kekal? Nah, ini pertanyaan yang Allah ajukan kepada kita semua Bapak Ibu. Sebelum Nabi Muhammad mati, Nabi Muhammad mati Bapak Ibu, apakah orang yang di luar Muhammad kekal? Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi kita harus paham sepaham-pahamnya ya. Karena ayat berikutnya di ayat 35-nya Allah mengatakan kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang berjiwa pasti merasakan mati. Kan sekarang ada pula Bapak Ibu ya sebuah metode yang bisa memperpanjang usia kematian, memperpanjang usia kematian.
Ada tuh kalau ini kita lakukan, gerakan-gerakan ini kita lakukan, ini yang kita makan, ini yang kita minum. Ada tuh penelitian-penelitiannya, ada beberapa negara yang ada sampai usia kematian 130, 135. Tapi tetap berakhir Bapak Ibu, memperpanjang usia kematian. Tidak ada yang bisa, tidak ada metode sampai sekarang yang menemukan tidak mati-mati. Makanya Allah ingatkan di sini, secanggih apapun teknologi kedokteran, kesehatan, sehebat apapun pasti akan berakhir. Ini Allah katakan. Di ayat 34-nya Allah katakan orang sebelum Nabi Muhammad mati. Nabi Muhammad mati. Apakah orang lain tidak akan mati, kata Allah? Dan Allah katakan di ayat 35-nya, kullu nafsin za'iqatul maut. Semuanya pasti mati. Wa nabluwakum bis-sarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kalian dengan keburukan, dengan kebaikan sebagai ujian. Kebaikan dan keburukan itu pandangan kita. Pandang Allah tidak ada kebaikan, tidak ada keburukan Bapak Ibu. Di masing-masing awakku pasti mati Bapak Ibu. Ya pasti mati Ibu. Pasti mati kah? Di tangan kita Bapak Ibu sudah ada nomor antrian kematian kita. Jangan takut Bapak Ibu. 120 hari kita di rahim ibunda kita sudah dikasih ini nomor antrian kita. Seperti kita berobat Bapak Ibu, kita berobat dapat nomor antrian 152. Baca lihat di layar tu baru 2 balik baru. 150 bisa pulang ke mah, bisa pulang. Kalau maghrib baru mah pulang Pak. Tahu Pak kan? Kini gua nomor antrian tu ada apa? Cuma Anda tahu Bapak Ibu. Nomor antrian kita ada di tangan kita sekarang ini. Nomor antrian kematian kita, hari tanggalnya sudah ada. Di malaikat tinggal cari seleh. Maitam tanggal sekian. Mauniang tanggal sekian. Apai tanggal sekian. Alah tu. Cuma alhamdulillah ndak Allah tunjuan awak nomor tu dah. Ndak Allah bagi kemampuan awak untuk mencari nomor tu dah. Kok Allah tunjuan wakar tu Bu? Baca lihat nombor awak kah? Awak kini ke kada 2 hitungan je bisa awak. Kemampuan lihat anak awak kan? Tanggal berapa kada yang kelek kau? Keje awak kok bisa tanggal 5 balik sih Pak? Tu contoh-contoh aja bisa nyuci nomor antrian matinya. Ampun sampai balik. Tanggal sampai balik yang mati je. Ndak bisa tanggal 5 balik duit tu. Tanggal siapa salah, tanggal 10 salah. Itu mamak rumah, mamak kepala baru pengecer, ambo tanggal 9 mati je. Itu hebatnya Allah Bapak Ibu. Sehingga bisa mengarajuan apapun Bapak Ibu tak tahu rasionya tu. Guna Allah merahsiakan, tak bisa menikmati hidup. Dan Allah katakan di sini wa nablukum, dan kami menguji kamu bisarri dengan keburukan, wal khairi fitnah dan kebaikan dalam bentuk ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan kembali. Jadi akan dikembalikan ke Allah Bapak Ibu. Dikembalikan, tak kembali kosong Bapak Ibu. Mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Sekecil apapun perbuatan kita, kebaikan kita akan kita dibalas oleh Allah. Seburuk apapun, sekecil apapun kejahatan juga akan dibalas Bapak. Itu yang penting kita rasakan, kita resapi Bapak Ibu. Bersyukur kita masih diberikan kehidupan. Untuk itu Bapak Ibu, dalam kesempatan yang luar biasa ini kami ingatkan kita hadis Rasulullah. Pertama surah Al-Anbiya 34-35 ini, kemudian hadis Rasulullah SAW Bapak Ibu sebagai bekalan hidup kita dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah SAW memegang pundakku dan bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir. Itu kata Rasulullah Bapak Ibu. Dan Ibnu Umar berkata, jika kamu berada di sore hari, jangan menunggu pagi. Jadi Ibnu Umar ini mengulang kata Rasulullah Bapak Ibu, ya bukan dari Ibnu Umar nih. Jika kamu berada di sore hari, jangan nunggu pagi. Jadi ketika sore itu Bapak Ibu, peluang awak untuk menambah amal kerajuan Bapak Ibu.
Kerajuan itu baca Quran kan. Besok selama baca Quran kan Bapak Ibu. Pak sore ni kan ada peluang baca Quran kan. Besok selama baca Quran. Ada peluang kan kau menelepon orang tua kan untuk menyenangkan orang tua atau silaturahmi untuk orang tua, atau ada sore kau peluang untuk mencari orang sakit. Baiklah mencari orang sakit dan tunggu besok Bapak Ibu. Kau Rasulullah, jika kamu berada di sore hari, jangan menunggu pagi. Ketika sore hari itu nampak ada orang kawat tolong kan, langsung sih tolong Bapak Ibu. Ada Ustaz Khalid Basalama Bapak Ibu, Ustaz yang dari Jakarta tuh di YouTube-nya mengecek Bapak Ibu. Dia merasakan penyesalan tidak jadi berinfak. Jadi ketika jalan Bapak Ibu, berhentinya di parkiran, di belanja kan, masuk supermarket, nampaknya tidak jauh dari otonya itu nampaknya ibu kadinginan gitu aja, anak nampak orang payah, orang susah, di ibu gojeknya kan. Hanya ketolong ibu tuh, tapi nyampe ke supermarket, bentar dulu antrian lebih gue di kasir. Akhirnya ke supermarket hanya belanja kan, tu nyoba balik ke magipiti, tak ada ibu tu lah bayi. Soalnya tamandong sekali betul harus. Yang dikatakan Rasulullah, jika kamu berada di sore hari jangan menunggu pagi. Dan jika kamu berada di pagi hari jangan menunggu sore. Ambillah dari kesehatanmu untuk sakitmu dan dari hidupmu untuk matimu. Ini diingatkan oleh Rasulullah. Apa yang bisa kita ambil iktibar Bapak Ibu? Yang pertama Bapak Ibu, sikap kita terhadap dunia. Dia Rasulullah menganjurkan kita semua Bapak Ibu yang untuk menjalani hidup di dunia ini seperti orang asing atau musafir. Musafir apa Bapak Ibu? Kini aku ke Jakarta Bapak Ibu dan istirahat sebentar di Padang. Kalau mau di Padang kan tidak kan? Ke Jakarta kan? Itu tidak mungkin lama-lama di Padang Bapak Ibu, ngapain hari di Padang. Nah itu kata Rasulullah, luar biasa ini Allah Rasulullah mengatakan kepada kita. Kemudian kehidupan ini sementara Bapak Ibu. Di hadis ini mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia sangat singkat dan penuh dengan ketidakpastian. Ya Bu, penuh dengan ketidakpastian. Dunia singkat Bapak Ibu. Ada orang kan Bapak Ibu sakit ya Bapak Ibu, sama sakitnya. Painya baru keluar atau ke Malaka, sehatnya. Pulangnya dari Malaka kecilnya ke orang kampungnya menjelas sehat gitu. Rupa orang kampungnya dulu sakit yang sama je. Apa ilahnya ke Malaka Bapak Ibu? Di Malaka mati. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Sama sakitnya, sama dokternya, sama ubi dan cik mati. Bako dan cik kau mati, karena nomor antriannya lah tibu Bapak Ibu. Lah tibu tanggal antrian itu, kemudian nyubik, kemudian tak nyubik mati. Tadi kami sebelum tadi mau cerita je pasal banyak nak mati kini dia duyan. Astagfirullahalazim, Allah lagi duyan, mati dia duyan. Masyaallah, subhanallah, innalillah. Kok mati dia duyan? Tujuannya makan duyan, Bu. Nak tujuan encik, tujuan durian tu nya makannya. Lewat doa ni mudah-mudahan Allah ampuni dia, Allah berikan surga untuk dia dan itibar untuk kita Bapak Ibu ya. Itibar untuk awak. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah, anak dilarang makan dah, makan nasi boleh, makan durian, makan rambutan, makan mangga boleh. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jaga kesehatan awak. Dunia kau penuh ketidakpastian. Ada kawanku, ada orang Bapak Ibu 10 makan durian apa? Ada. Ada Allah ke kemampuan orang tak sama. Ada orang taluk mengek 100 kilo taluk orang Bapak Ibu. 10 kilo lah mengerti. Dunia penuh ketidakpastian. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, mempersiapkan diri. Jadi hadis dari Rasulullah ini apa yang harus kita lakukan? Mempersiapkan diri Bapak Ibu. Ibnu Umar menambahkan bahwa kita harus menggunakan waktu kita dengan baik. Ya Rasulullah menambahkan tentunya, ketika berada di sore hari jangan menunggu pagi dan sebaliknya Bapak Ibu. Seperti pernah kami katakan sebelumnya di sini hari Minggu yang lalu, bagaimana kita berupaya Bapak Ibu ya, jarak kematian kita dengan ibadah kita tidak terlalu jauh Bapak Ibu. Misalnya kini aku wiridkan Bapak Ibu, yang kami ajak dari kami dan Bapak Ibu semua, wiridkan tiap hari Bapak Ibu, tiap hari wak salat ke masjid. Tiap hari wak berinfak Bapak Ibu. Biarlah kok 100, kok 500 itu 1000 pulang seketik, wak pasti berinfak Bapak Ibu. Tiap hari berinfak 500 rupiah.
tiap hari awak baca Quran Bapak Ibu. Kalau hari itu hari kematian awak, awak meninggal sebelumlah salat ke masjid. Awak meninggal sebelum itulah baca Quran. Awak meninggal sebelum itulah berinfak Bapak Ibu. Tidak luar biasa. Wiridkan pakso dari Bapak Ibu. Kini hari Selasa, ya kan? Amalkan tu ibu ke masjid, aku baca Quran ibu di rumah berinfak 500 ribu. Berinfak nak mesti ke masjid. Kalau tetangga awak berinfak bisa jo, adik awak bisa jo. Artinya berinfak tiap hari itu. Nah, tu awak salatkan masjid, berinfak kau meninggal hari kini kau lama Bapak Ibu. Walaupun tak meninggal, dah kan awak nak meninggal kan? Masuk hari besok. Hari besok hari Rabu. Awak ke masjid, awak baca Quran, awak berinfak. Oh, tak lu meninggal ada. Masuk hari Kamis. Awak ke masjid, awak berinfak, baca Quran, upaya meninggal. Awak selamat Bapak Ibu. Kemarin Bapak Ibu ya, bisan orang tua kita, bisan Bapak Zulkifli Imam Said. Oh, ibu dari Siil ya, Siil itu kan menantu apa? Ibunya tuh baru umur 87 Bapak Ibu. Dari Bukit Tinggi pergi ke Padang, pergi jalan-jalan sama anaknya. Nah, saya jalan-jalan pulang ke rumah anak di Padang, tinggal Bukit Tinggi, udah baca Quran Bapak Ibu. Sudah baca Quran masuk kamar, tarangan di Siil ke ibu pada batu. Rupanya butuh yang muntah, buat keluar. Ibu agak panik mau latih aja. Ibu dia latih itu berbokar rumah sakit Siti Rahmah. Ibu itu meninggal Bapak Ibu. Tak luar biasa tu, yang datang ke Padang, silaturahmi juga anaknya, dia baca Quran. Amalan silaturahminya, amalan Al-Qurannya menjadi penutup hidupnya Bapak Ibu. Jadikan juga penutup hidup kita silaturahmi, baca Quran, saling memaafkan. Luar biasa. Kita penduduk surga yang masih berada di dunia. Camkan ayat ini Bapak Ibu, iktibarkan hadis ini. Mudah-mudahan kami dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mampu mengakhiri hidup kita dengan akhir yang baik. Amin ya Allah. Minal alamin. Minal maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.